dalam navigasi darat kita membutuhkan alat bantu. Tadi untuk nomor 1 posisi dengan koordinat alat bantunya adalah romer. Romer geografis tergantung juga petanya. Grid peta yang ditampilkan UTM atau geografis. Di sini juga ada UTM geografis dalam satu set. Kedua, sudut dan arah. Bisa diwakili dengan kompas, kemudian alat ukurnya tadi protraktor. Protraktor bagian ini alat. Ini juga bisa semi-singular protraktor atau busur derajat. Bisa juga kompas, ini juga bisa juga disebut protraktor kompas karena bisa menjadi alat ukur sudut di peta maupun di medan sebenarnya. Kemudian untuk skala di sini ada penggaris. Ini dalam satu set ada penggaris. Relief, kita akan membaca peta. Di sini ada kontur-kontur. Jadi kontur nanti akan diterangkan secara khusus kontur. Tapi secara garis besar, garis. Di sini juga ada garis kontur. Ini yang membentuk relief pada permukaan bumi. Itu adalah alat-alat yang dibutuhkan pada saat bernavigasi darat. Tapi ada juga alat-alat lain yang tidak berhubungan dengan arah. Misalkan altimeter bisa sering juga digunakan, nanti dia pengukurannya melalui perpotongan dengan punggungan. Altimeter atau alat untuk mengukur ketinggian. Sering juga dibawa untuk melengkapi alat-alat navigasi. Bah, tadi kan peta itu menjadi salah satu alat yang kita gunakan dalam bernavigasi darat. Tapi kira-kira yang disebut peta itu yang seperti apa sih, Bah? Peta, arti secara umum, adalah gambaran sebagian atau seluruhnya permukaan bumi dari bentuk 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi. Tapi seharusnya peta itu dapat dipertanggungjawabkan secara matematis. Artinya jaraknya bisa dibandingkan dari jarak tadi di peta dengan jarak sebenarnya. Bah, kalau untuk fungsinya sendiri itu dalam kita bernavigasi kan dari alatnya ada banyak ya. Cuma kalau fungsi si peta itu sendiri, fungsinya apa, Bah, kalau kita dalam bernavigasi itu, Bah? Jadi untuk mengetahui posisi kita secara pasti. Jadi kita juga membawa peta ke lokasi yang memang ada di peta. Bukan tidak sembarang peta. Datang ke Lembang, datang ke suatu tempat, bawa peta tempat tersebut. Jadi untuk menggambarkan medan-medan yang akan kita lalui, sedang kita lalui. Itulah untuk peta. Jadi fungsinya memandu kita lah, menggambarkan. Nanya lagi nih, Bah. Kalau untuk peta itu sendiri kan jenisnya ada banyak ya? Ya. Tapi kalau yang biasa dipakai sama para sobat penjelajah ini, kira-kira peta yang seperti apa, Bah? Jadi karena kebutuhan kita sangat detail, biasa kita menggunakan peta topografi. Di sana terdapat informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik sudut, reliefnya, maupun jaraknya. Tadi sempat disebut peta topografi. Nah, untuk peta topografi sendiri itu apa, Bah? Yang dimaksud topografi? Topografi sendiri terdiri dari 2 kata, topo dan grafos. Topo tempat, grafos gambaran. Jadi dapat diartikan secara lebih sederhana, topografi adalah peta yang menggambarkan suatu tempat. Kurang lebih seperti itu. Setelah kita mengetahui tentang fungsi dan apa itu navigasi, apa itu peta, sekarang kita ke bagian peta topografinya itu sendiri. Sini kita lihat ada beberapa bagian, satu lembar, terdiri dari informasi tipe peta, kemudian informasi daerah yang dipetakan. Pada peta ini ada judul Cimahi, artinya peta yang menggambarkan sebagian lebih besar daerah yang berhubungan dengan Cimahi. Jadi memetakan Cimahi lebih luas daripada daerah-daerah yang lainnya. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai letak peta, artinya apabila kita ingin mengetahui letak peta yang di sebelah timur atau sebelah barat, sebelah utara, sebelah selatan, kita tinggal melihat petunjuk letak peta. Bagian-bagian lain dari proyeksi ini menggunakan proyeksi transfer Mercator, transfer. Nah ini grid geografis, ada juga sebenarnya di sini ada 2 grid, tetapi yang ditampilkan pada peta ini adalah
grid geografis yang berwarna biru. Satu karvaknya atau satu kotaknya sepanjang 30 detik. Kalau dikonversikan ke jarak kurang lebih 925 meter. Kemudian di sini ada selang kontur. Selang kontur di sini 12,5. Jadi jarak antar kontur, jarak antar garis kontur 12,5 meter. Informasi yang lainnya di sini bagian-bagian dari simbol. Di sini ada teknik petunjuk pembacaan koordinat geografis. Ini ada skala. Sini skala angka dan skala peta. Kemudian ada 3 jenis utara yang ditampilkan di sini. Utara grid atau utara peta. Ini utara, gambaran utara menghadap ke utaranya. Utara magnetis atau utara yang terdapat pada ke arah magnet bumi. Kemudian yang utara sebenarnya ke arah kutub. Kita akan masuk ke alat navigasi yang lain adalah kompas. Kompas adalah alat navigasi, alat bantu navigasi yang bekerja berdasarkan magnet yang ada dalam kompas, kemudian bekerja dengan pengaruh magnet bumi. Jadi dia akan bekerja apabila pengaruh magnet bumi bereaksi dengan kompas ini. Jadi tiap daerah akan berbeda-beda besaran dari reaksi terhadap kompas ini.